الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Dan sekarang pembekalan untuk menghadapi Idul Adha begitu. Berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang lainnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Qa'dah. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, di antaranya ada 3 amal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Pertama, berkaitan dengan saum. Yang kedua, berkaitan dengan sholat Idul Adha. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kurban. Kalau berkaitan dengan saum, itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi gini Bu, kalau kaitan dengan saum di bulan Dzulhijjah, itu hanya ada di hari ke-9. Jadi saum berkaitan dengan bulan Dzulhijjah mah ada di hari yang ke-9. Kalau hari yang ke-9 berapa hari? 1 hari, itu kanunnya. Jadi kanunnya namanya juga hari ke-9. Nah, adapun saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dhaif hadisnya. Jadi kalau kita boleh memilih, apakah mau yang 1 hari tapi sahih, ataukah yang 9 hari tapi dhaif, begitu Bu. Ya pasti walaupun sahih juga yang 9 hari pasti milihnya 1 hari. Katanya. Kalau 9 hari sahih, 1 hari sahih, pilih yang mana? Nah, menurut 1 hari. Apalagi ini yang dhaif. Jadi apalagi ini dhaif hadisnya 9 hari. Nah, para ibu, walaupun dalam saum itu 1 hari, tapi ternyata keutamaan saum 1 hari itu sangat hebat sekali dibandingkan dengan saum-saum yang lain. Makanya Abi Qatadah radhiyallahu an, beliau bersabda, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Yaitu saum Arafah bisa menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini hadis riwayat Imam Al-Jamaah kecuali Imam Bukhari. Jadi kalimatnya Bu, kalau ada kalimat rawahul jamaah ilal Bukhari, berarti imam periwayat hadis hampir meriwayatkan semuanya kecuali Imam Al-Bukhari. Jadi kan tinggal sisanya Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi ini hadis sangat sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh 6 pentahrir hadis, yaitu para muhadis. Nah, dalam ungkapan hadis ini, para ibu, saumu yaumi arafah, berarti kan saum hari Arafah. Kapan yang disebut dengan hari Arafah itu? Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan saum itu. Sampai Siti Aisyah mengatakan ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Apa 4 amalan itu? Yaitu pertama, saum Arafah. 2, saum tanggal 10 Muharram. 3, saum Ayyamul Bid. Dan yang keempat, salat qabla subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu kan Bu ya. Saum Arafah, saum tanggal 10 Muharram, saum Ayyamul Bid, kemudian salat qabla subuh. Nah, kalau dalam hadis yang lain, itu Nabi pun tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis. Itu kalau melihat hadis yang lain. Jadi artinya saum Arafah, 10 Muharram, Ayyamul Bid, dan Senin Kamis itu saum yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kalau ada amalan sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka ini menunjukkan pada sunat muakkad. Sunat muakkad artinya Bu, nilai pahalanya itu akan hampir mendekati wajib. Gitu. Nah, cuman saum yang belum pernah dilaksanakan oleh Nabi itu saum tanggal 9 Muharram. Itu Nabi belum pernah melaksanakan.
Kan kalau asana mah Bu 10 Muharram ya. Karena ada pengajuan dari para sahabat ternyata 10 Muharram itu saumnya orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah merencanakan tahun depan kita akan melaksanakan saum dengan tanggal 9. Kenapa melaksanakan saum dengan tanggal 9-nya? Sebagai pembeda antara saumnya orang Islam dengan orang Yahudi. Makanya Bu, tapi ternyata kata Imam Ibnu Abbas, Rasulullah tidak sampai usianya ke tahun depan. Kenapa? Karena keburu meninggal dunia. Tetapi itu pun Bu sudah menjadi ketentuan syariat. Jadi silakan Ibu mau saum tanggal 9, 10 Muharram yang terkenal dengan istilah Tasu'a, Asyura. Tasu'a 9, Asyuranya 10 di bulan Muharram ya. Gitu. Itu bulan Muharram istilahnya Tasu'a, Asyura. Nah kemudian Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 13, 14, 15 siap pula. Nah selama ini yang paling Ibu yang sering lakukan itu yang mana? Itu kan ya. Berarti kan Ibu ini mah selalu 2 saum itu, saum tahunan itu mah. 9 Zulhijjah, 9, 10 Muharram. Itu mah tahunan. Nah, kalau Senin Kemis mingguan. Kalau Ayyamul Bid bulanan. Gitu. Nah, Ibu yang sering lakukan tahunan, mingguan, bulanan. Gitu. Ada juga yang harian. Harian itu saum Daud. Jadi saum hari, saum seperti itu ya. Jadi rata-rata saum Daud mah suka banyak yang terlewat kalau saum Daud. Karena terlalu sering saumnya. Takut disebut terlalu soleh. Gitu ya. Atau mungkin bulanan juga kadang-kadang terlewat juga Bu ya. 13, 14, 15. Ini pun jarang dilakukan juga. Karena konon katanya selalu lupa. Jadi sudah tahu-tahu tanggal 16 gitu. Jadi ingat tuh tanggal 16 itu. Itu 13, 14, 15 sama kelewat. Ya cuman itu mah tidak ada niat saja. Nah makanya Ibu, momen yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu, yaitu memanfaatkan saum Arafah. Nah saum Arafah kapan? Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Selasa yang akan datang. Ya punya, jangan lupa. Jadi hari Selasa yang akan datang, Ibu itu melaksanakan saum tanggal 9 Dzulhijjah. 1 hari aja cukup. Kecuali kalau memang Ibu ingin melaksanakan saum sunat yang lainnya. Kayak contoh, kemarin Ibu hari Senin. Hari Senin Ibu saum. Besok hari Kamis silakan saum. Jadi Kamisan ini itu tidak ada kaitan dengan Dzulhijjah. Jadi saum Kamis ini berkaitan dengan Kamisnya. Nanti Ibu Jumat, Sabtu, Ahad, kan ada Senin. Senin silakan saum. Dan saumnya bukan saum 8 Dzulhijjah. Bukan saum tarwiyah. Karena memang saum tarwiyah itu dhaif hadisnya. Itu mah Ibu saum Senin. Gitu punya. Gitu. Kemudian Selasanya baru Ibu saum tanggal 9 Dzulhijjah. Gitu. Nah nanti Rabunya Ibu Idul Adha. Kemisnya ada kemisan, hati-hati, tidak usah saum. Karena itu hari tasyrik. Ya, jangan terlalu rajin lah. Nah ini haram hukumnya. Iya, tapi kalau Ibu memang sudah terbiasa melaksanakan saum pada hari Kamis, karena itu diharamkan melaksanakan saumnya, maka nilai pahala Ibu kemisan sudah ada. Aduh enak Bu ya. Jadi Ibu itu tidak saum, tapi pahala kemisan nama ada. Nah nanti itu 11, 12, 13, kan 13 hari tasyrik. Nah sedangkan di luar itu 13 itu Ayyamul Bid. Maka Ibu yang 13 nama jangan dilaksanakan. Jadi Ibu melaksanakan yang mana 14, 15. Jadi enak lagi ini 13 tidak dilaksanakan tapi Ibu tetap dapat pahala. Nah pahalanya Bu saum, Waalaikumsalam. Senin, Kamis, Senin itu, maka Ibu dapat pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ibu kan di bulan Syawal melaksanakan saum Senin, Kamis. Itu berpahala, tapi pahalanya beda. Dibandingkan dengan melaksanakan saum di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, makanya Ibu saum sunat di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu akan kalimatnya Bu taqulat mawazinhu
bisa memperberat amal kebaikan kita. Makanya Bu, nanti hari besok kalau ada waktu saum saja. Apakah saumnya boleh? Tidak sahur dulu? Boleh. Cuman tidak dapat pahala dari sahurnya. Wajar. Nah nanti tanggal 9 Zulhijjah, Bu, ada kalimat saum. Jadi yang membatalkan saum sama. Waktu pelaksanaan saumnya pun sama, gitu. Bagaimana kalau sedang saum Arafah, lalu kita itu lupa, apakah batal saumnya? Tidak, gitu. Karena itu Salasa jarang saum, tanya, ada saumnya di Salasa. Nah, karena memang tidak pernah saum Salasa, lalu ibu jam 12 itu lapar, mie ayam, gitu kan, ibunya. Dan merasa sedang tidak saum, kan? Gitu, udah habis mie ayam, udah minum, baru ibu ingat bahwa ibu sedang saum. Lanjutkan saumnya? Lanjutkan saja, ibu dijamin sama sampai maghrib. Ya, gitu ibunya. Itu mah dijamin selesai sampai maghrib. Gitu. Kenapa? Karena ibu dalam keadaan lupa. Jadi kalau lupa itu dimaafkan. Ibu ya. Nah, makanya ibu-ibu yang disebut dengan tanggal 9 Zulhijjah ini karena ada kalimat yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Coba ibu bayangkan 1448 Hijriah ibu belum mengalami. Tapi dosanya sudah dihapus. Setelah itu Bu, hebatnya itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka untuk itu pada tanggal 9 Zulhijjah usahakan saum ibu harus lulus. Kalau Ramadan mah agak gitu kandinya dari 1 bulan itu Ramadan mah gitu. Jadi kadang hari pertama lulus, yang kedua enggak gitu. Tapi kalau ini mah karena cuma 1 hari, alangkah ruginya kalau kita melaksanakan saumnya itu sampai tidak lulus. Makanya bagaimana caranya supaya ibu itu dalam proses pelaksanaan ibadah saumnya yukafiru sanataini mampu menghapus dosa selama 2 tahun, maka ibu harus bisa menjaga 5 perkara. Ibu ya, masih lupa Bu? Ya Alhamdulillah. Ya. Apa yang harus ibu jaga? Pertama, yang paling utama ibu harus menjaga hati kita. Itu yang paling utama. Karena hati itu merupakan anggota badan kita yang memang pengendali untuk anggota badan yang lain. Kan ibu terus apa hadisnya di Bulughul Maram juga ada, tapi belum kebahas karena nanti terakhir ini hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahui di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kulluhu. Apabila beres segumpal daging itu, maka akan bereslah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat sairul jasad wa idza fasada jasadu kulluhu. Maka ketika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbi. Kata Rasulullah, ketahui yang dimaksud itu adalah hati. Nah, maka ibu persiapkan hatinya dari sekarang. Bersihkan Bu hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling berbahaya? Sombong, betul. Sombong, Bu, bisa mempengaruhi pada penyakit-penyakit yang lain. Nah, apa kalimat sombong itu? Sombong itu yaitu senang menolak pada kebenaran dan senang juga menghina orang lain. Itulah yang disebut dengan bentuk kalimat sombong. Makanya Bu, ketika ibu melaksanakan saum Arafah, maka usahakan hati kita jangan pernah merasa diri kita yang paling hebat, jangan pernah merasa diri kita yang paling wah gitu, dan sampai nanti merendahkan orang lain. Nah, maka Bu, hati dijaga dengan apa? Maka ketika ibu melaksanakan saum Arafah, berusaha untuk tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena kesombongan, Bu, itu pengaruh dari setan. Sedangkan setan itu bisa dikalahkan oleh kita dengan apa? Zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah. Hanya kayaknya ibu kalau sedang melaksanakan ibadah saum Arafah, jangan banyak ngobrol lah, gitu. Jangan banyak jalan-jalan tuh gitu ya. Karena ketika jalan-jalan mah peluang kemaksiatan deh selalu ada. Yang bisa mempengaruhi hati kita untuk melakukan perbuatan maksiat itu terbuka. Kalau kita itu banyak kita punya banyak bergaul dengan orang lain. Itu
Tapi kan untuk saya harus belanja persiapan untuk Lebaran. Ya boleh, nggak apa-apa Bu belanja mau belanja. Saat Ibu itu belanja, tetap jaga hati kita agar 4 organ tubuh yang lainnya terpelihara. Apa Bu 4 organ tubuh yang lainnya? Mata, terus lisan, terus telinga, terus hati sudah. Hati ya, hati yang paling utama. Hati. Kalau hati Ibu itu beres kan ya, maka anggota badan yang lainnya pun beres. Yang 4 lagi, 1 kata Ibu tadi, kita ambil lisan dulu ya. Lisan itu artinya ucapan. Maka ucapan Ibu itu akan terjaga kalau seandainya hatinya itu terjaga. Makanya ketika melaksanakan saum Arafah, maka Ibu tidak berani membicarakan kejelekan orang. Kenapa? Karena lagi saum. Biarin besok saja. Dirapelkan Bu. Nah ini kadang-kadang anjingnya ngobrol kita Bu. Jadi tidak menghardik orang lain, tidak menghina orang lain. Jadi ucapan nanti tidak mengandung unsur bohong, jujur. Itu Bu. Karena para ibu yang membuat amal seseorang itu rusak, yang telah Ibu ketahui itu diantaranya gara-gara ucapan kan gitu ya. Sampai Ibu sudah paham dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada perempuan ahli ibadah tapi suka menyakiti hati tetangganya dengan ucapannya, maka Nabi mengatakan huwa min ahlina. Ia min ahlina, maka dia itu ahli neraka. Padahal Bu ahli sodako, ahli ibadah, pokoknya mah hebat lah. Sampai sahabat mengatakan dia itu perempuan yang solehah, perempuan yang baik. Tapi ternyata kata Nabi perempuan itu ahli neraka. Kenapa? Karena suka menyakiti hati tetangganya dengan ucapan. Apalagi Ibu di rumah punya Bu? Kalau pembantu itu khodimat bahasa Arab namanya. Ibu nama ART gitulah gitu. Jadi kan kadang-kadang Bu ada aja peluang untuk gitu. Kiamat kena ayah gitu. Kadang mungkin suami ada di rumah, ada aja Bu. Nah makanya itulah ujian bagi orang yang melaksanakan saum didasari dengan keinginan. Makanya Bu ucapan yang harus dijaga gitu. Karena itu saya pernah baiknya ke ibu-ibu, ucapan itu bisa merusak amal kebaikan kita apabila ucapan kita itu al-aza, menyakiti hati orang lain. Itu Bu yang jadi dosa. Selama ucapan Ibu tidak menyakiti hati orang lain, maka itu tidak berdosa. Kan ada punya satu kata-kata, ke si B mah tidak sakit hati ucapan itu. Jadi tidak membuat si B sakit hati. Tapi ketika diucapkan ke si A jadi, gitu. Nah, ke si B mah ucapan itu tidak dosa. Karena si B-nya tidak sakit hati. Tapi kalau ke si A, itu bisa jadi dosa. Karena si A-nya sakit hati. Makanya ketika kita akan mengatakan satu bentuk kata-kata itu, lihat dulu orangnya bagaimana. Kan ada punya, kalau ngobrol ada orang bahasa Sunda kasar ngobrol. Itu ya, urang mah, aing mah, gitu kan. Pokoknya mah kasar lah gitu. Tapi dengan orang ini mah biasa, jadi masalah. Tapi ketika berbicara kepada yang ini, justru ucapan itu bisa menyinggung perasaan. Nah itu, jadi artinya selama itu tidak menyakiti, maka itu tidak. Ada orang Bu melakukan satu bentuk perbuatan yang jelek, lalu diceritakan oleh kita ke orang lain, tapi orangnya senang. Perbuatan itu diceritakan kepada orang lain, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau dia itu merasa tersinggung karena kejelekannya diceritakan kepada orang lain, maka baru itu dosa. Kayak ibu marah ke suami, kalau suaminya enggak sakit hati mah enggak jadi masalah. Ya dosa Bu. Sok marahinnya suami, kalau memang suami tidak sakit hati. Kan ada suami dimarahi sama istrinya tersenyum. Kenapa Pak malah tersenyum? Namun atas biasa.
saya mah bahagia, istri kayak gini itu berarti istri saya sehat begitu. Ini ya normal gitu. Karena kalau tidak begini sakit gitu. Apakah suaminya sakit hati? Tidak. Maka itu Bu tidak jadi dosa. Kayak suami tidak memberikan nafkah ke istrinya. Lalu si istri ridho. Gimana bapak nggak ngasih nafkah ke ibu ridho, udah pak, ibu ridho, nggak apa-apa, dosa. Tapi ketika suami tidak memberikan nafkah ke istrinya, tapi istrinya tidak ridho dan merasa terdolimi, baru itu jadi dosa. Ya kayak orang tua kan punya, orang tua kita lihat kedua-duanya sudah sepuh, kemudian suaminya kan tidak produktif lagi, tidak menghasilkan apa-apa lagi, tapi si nenek biasa enjoy si kakek gitu. Kenapa? Karena tiap bulan dikasih sama anaknya. Lalu si suaminya tidak ngasih nafkah. Nggak apa-apa. Apakah dosa? Tidak, karena istrinya. Nah, itu Bu. Jadi kalau ibu betul-betul sayang ke suami, gitu Bu. Ya, sudah ridho aku. Beda. Jadi artinya harus merasa iya. Jadi suami itu bisa jadi dosa kalau istrinya tidak ridho, tidak dinafkahi. Bukan ridho di situ. Itu punya. Itu Bu. Jadi lisan pun gitu. Makanya Bu, ucapan ibu akan terkendali kalau hatinya dikendalikan. Insya Allah Bu, lulus 2 tahun dihapus dosa oleh Allah. Yang keduanya, yaitu berkaitan dengan menjaga perut. Perut itu dijaga dari apa? Makanan yang haram. Makanannya haram, tapi ada juga makanannya halal, tapi caranya haram. Maka itu pun bisa jadi haram. Gitu kan Bu, karena caranya dengan cara yang haram. Hanya kalau ibadah kita saum tanggal 9 Zulhijjah ingin mendapatkan penghapusan dosa selama 2 tahun, bebaskan perut kita dari makanan-makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram. Ya kayak di kurban kan Bu, seringkali terjadi orang ngambil daging tanpa izin dari panitia. Ngambil kaki sapi tanpa izin dari panitia. Itu tebu haram hukum. Makanya kalau suami ujung-ujung tidak kurban bawa kaki sapi, tanya dulu ini gimana statusnya, jadi rontok itu. Alhamdulillah suami saya mau pemberani gitu. Sampai bawa kaki sapi itu tanya dulu kaki sapinya ini dari mana. Kalau dari kata suami pemberian panitia udah halal, tapi kalau kata suami udah jangan banyak ngomong, pasak kita mulai curiga itu Bu. Karena memang Bu, pelanggaran dalam kurban itu selalu banyak terjadi yang kayak gitu. Ada orang yang dia itu Bu ngambil ekor sapi, dia itu tidak kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Karena diikatkan di badannya. Itu businya, jadi dikadiakan Bu talian, dia tutup sama bajunya. Kan nggak kelihatan. Bisa dibayangkan Bu, ekor sapi itu berapa sih harganya? Dan kalau dipasak juga sampai ada berapa mangkok gitu ya. Kalau dirikan sop buntut, kan judulnya gitu ya, sop buntut. Nggak pernah terjadi sop ekor. Gitu, anggapnya sop buntut. Gitu. Lalu dimakan Bu oleh keluarganya. Maka berarti keluarganya sudah memakan makanan yang haram. Bayangkan Bu, memasukkan makanan yang haram 1 suap ke mulutnya itu, apa akibatnya? Doanya tidak diijabah dan ibadahnya pun tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita itu mendapatkan harta karena ingin mendapatkan penghapusan dosa selama 2 tahun lagi. Bu, jadi kalau hatinya bersih, nah insya Allah Bu, perutnya pun dijaga. Jadi orang itu rata-rata mau mendapatkan harta dengan cara yang haram, itu karena para ibu keserakahan yang ada dalam diri manusia. Waktu ada kita Bu, kalau seandainya para pejabat keserakah ada mau korupsi. Terjadinya korupsi itu karena adanya
keserakahan dalam diri manusia. Ya kayak monyet lah. Monyet itu kakinya berapa? 2, tangannya 2. Tapi monyet Bu, kakinya bisa berfungsi sebagai tangan. Jadi bingung kan kita tuh, ini tangan atau kaki? Karena si kakinya itu bisa mencengkram gitu kayaknya. Ini pegang, ini sudah makan, kakinya pun masih megang juga. Nah itu diantaranya keserakahan yang terjadi. Makanya untuk itu para ibu, insya Allah lah ibu mah terjaganya perut dari yang haram. Lalu yang ketiganya, yang dijaga apa? Telinga kita. Maka telinga itu pun harus dijaga saat ibu itu melaksanakan yang disebut dengan saum Arafah. Apa Bu menjaga telinga? Ini mah harus seimbang dua lah. Antara telinga dan penglihatan. Ya, telinga dan mata. Karena telinga dan mata Bu ini jadi sumber ilmu bagi kita. Jadi kenapa dalam Al-Quran ada kalimat inna sam'a wal absara wal afidah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan afidah. Afidah itu Bu suka diartikan akal. Jadi akal itu dia akan mendapatkan ilmu kalau menggunakan mata dan telinga. Sok ibu ke pengajian, datang aja. Orang lain mah kan kalau mau ngaji teh bismillah tawakkaltu ala la ilaha illallah wala quwata illa billah. Ini mah mengaji teh bismillah Allahumma ahya. Datang ngaji, tidur di telinganya berfungsi enggak? Iya kan? Penglihatannya kan tidur. Kalau yang tidur pasti penglihatannya tidak berfungsi. Maka kalau penglihatan tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, terus ngaji, pulangnya dapat ilmu nggak? Nggak akan ada Bu transfer ke akalnya kan. Dia tidak menggunakan mata dan telinga. Jadi kalau ingin dapat ilmu mengaji mata, telinga gunakan. Kalau ibu konsentrasi mata, kemana saja. Maka kadang-kadang Bu telinga tidak berfungsi. Ibu lagi salat berjamaah, terus mata terlihat ke karpet atau ke sajadah, ada gambar masjid. Nah, mata terjeset menggambarkan, langsung Bu, dia itu mentransfer, oh masjid ini bagus, terus gitu Bu, menghayal. Telinganya bisa mendengar nggak? Enggak. Karena konsentrasi mata salah. Gitu. Jadi disebutnya tidak khusyuk. Jadi ungkapan tidak khusyuk itu karena memang itu tidak bisa menggunakan mata dan telinga kita. Apapun yang ibu lihat, apapun yang ibu dengar, kalau itu mengandung unsur berita, harus pandai-pandai untuk mentabayun. Apa tabayunnya? Menyaring dulu setiap berita yang datang kepada kita. Sampai ahli bahasa mengatakan tabayun itu huwa talabul wuduhi wa tahaqququ minal khabari hatta yasira bayyinan wa sahihan qabla al-hukmi bihi aw nasrihi. Tabayun adalah usaha mencari kejelasan. Jadi usaha mencari kejelasan dan memastikan kebenaran. Itu tabayun. Jadi tabayun usaha mencari kejelasan dan memastikan kebenaran suatu berita sampai menjadi jelas. Itu tabayun. Jadi ibu teh mendengar, kemudian ibu melihat. Nah itu harus dipastikan dulu berita itu menjadi jelas dan benar sebelum memutuskan atau menyebarkannya. Makna ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ibu Al-Hujurat apa kan ya? Ya, betul. Al-Hujurat surat yang ke-49. Jadi Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Itu punya. Di ayat yang ke-6-nya ada. Fatabayyanu, maka saringlah setiap berita yang datang kepada kalian. Nah, ibu-ibu sekarang, berita itu begitu hebatnya Bu ya. Sampai berbagai macam pemberitaan sampai kepada kita. Berita sekarang itu sudah sampai dan mengikuti ibu-ibu. Kalau ibu baca al-buka handphone, masukkan Bu. Disinilah perlunya adanya tabayun.
Jangan sampai apa yang kita dengar, jangan sampai apa yang kita lihat itu disampaikan lagi sebelum jelas berita tersebut. Itu. Sampai Bu ada satu kejadian, ada salah seorang yang dia itu Bu meninggal dunia. Ditemukan oleh seorang sultan yang sedang menyamar dirinya sebagai rakyat biasa. Lalu kan orang ini Bu tidak bisa apa istilahnya ditanya kenapa ini sampai dibiarkan orang yang meninggal dunia ini. Kata masyarakat, buat apa kita harus mengurus jasad ahli maksiat? Kenapa kata sultan? Dia itu ahli maksiat, dia tukang mabuk, dia tukang zina. Ibu-ibu akhirnya sultan ini dia nanya di mana rumah. Kami menyuruh pengawalnya lalu diantarkanlah ke rumah istrinya. Dan istrinya begitu sedih karena ditinggalkan oleh suami. Tapi ada kalimat dari istrinya, terima kasih. Kalian telah mengantarkan waliullah ke rumah saya. Kan aneh. Kata masyarakat dia ahli maksiat, tukang mabuk, tukang zina. Tapi istrinya mengatakan waliullah. Katakan aneh, kata sultan. Kenapa ibu mengatakan suami ibu itu sebagai wali Allah? Padahal masyarakat itu mengecap suami ibu tukang mabuk dan tukang zina. Betul, kalau kelihatan masyarakat seperti itu. Padahal apa yang dilakukan oleh suami saya, dia betul suka beli arak. Tapi tujuannya arak tersebut untuk dibuang, supaya masyarakat di sana tidak mabuk. Beli arak itu udah buang begitu Bu. Menutup tempat minuman keras karena tidak ada kekuasaan. Ya itulah yang bisa dilakukan. Jadi beli buang gitu Dan dia pun mendatangi tempat-tempat PSK itu memberikan uang pada PSK tersebut. Kamu tidak boleh berzina. Udah saya nih kasih uang. Gitu. Jadi si PSK tersebut kalau satu malam penghasilannya berapa? Gitu. Kalau sekian dibayar oleh dia. Udah asal kamu jangan zina. Nah kan masyarakat melihatnya dia bawa arak. Masyarakat melihatnya dia datang ke tempatnya hal yang seperti itu. Padahal dia melakukannya bukan untuk berzina, tapi menyelamatkan mereka. Sampai saya pernah bertanya kepada suami saya, wahai suamiku, kalaulah masyarakat nanti melihat engkau melakukan itu, maka saat nanti Anda meninggal dunia, maka mereka tidak akan mau menyelamatkan Anda. Kata suaminya, biarin. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya lakukan jadi amal soleh, dan kalau saya meninggal dunia mudah-mudahan disalatkan oleh sultan dan para ulama-ulama. Ternyata betul orang ini baru mengaku ke istrinya. Ternyata apa yang diinginkan oleh suami kamu itu akan terwujud karena saya adalah sultan dan saya akan mengurus jenazah suami Anda dan akan disalatkan juga oleh para ulama. Nah, ibu dari kisah ini melihat seseorang itu jangan melihat dari dohirnya saja. Tapi nanti kita tidak tahu apa isi batinnya. Jadi kadang-kadang kita melihat gitu kan. Padahal ternyata dia melakukan seperti itu ada maksud dan ada alasan. Apa alasannya sampai melakukan itu? Nah, makanya ini perlu tabayun. Perlu disaring dulu, jangan kita menetapkan itu adalah salah sebelum kita tahu alasannya kenapa melakukan itu. Itulah Bu yang harus kita jaga selama Ibu melaksanakan saum Arafah. Kalau beres saum Arafah gimana? Ya harus begitu juga. Gitu, ya. Harus dijaga juga. Ya, jangan ada beres saum juga Bu. Nah inilah ibu-ibu yang disebut dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Selesai ibu melaksanakan saum tanggal 9 Dzulhijjah, besoknya fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu artinya ibu melaksanakan sholat. Sholat apa Bu? Sholat Idul Adha. Idul Adha dengan Idul Fitri itu sholatnya sama, tapi pahalanya beda. Apa yang bedakan? Tahu? Karena waktu yang membedakan. Kalau Idul Fitri itu dilaksanakan di bulan Syawal, kalau Idul Adha dilaksanakan di bulan
Dzulhijjah. Itulah Bu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kan Ibu dari dulu sudah tahu kan, 4 bulan yang dimuliakan itu oleh Allah apabila melakukan satu bentuk kebaikan di dalamnya, maka dilipat gandakan pahalanya. Nah, makanya Ibu sebisa-bisa Ibu sholat Idul Adha. Nah, di sholat Idul Adha itu sama Bu proses nama seperti Idul Fitri. Sekali lagi, cuman pahalanya itu berbeda. Masih ingat pada bahasan Bu etika Idul Fitri yang pernah kita bahas sebelumnya? Kalau Ibu mau sholat Idul Fitri disyaratkan apa dulu Bu? Disunatkan mandi. Idul Fitri mandi kan? Idul Adha mandi. Mandinya sama. Jadinya dikai gitu kan Bu. Tapi pahalanya beda. Nah, maka usahakan mandi gitu. Lalu yang keduanya? Ibu pakai baju dulu artinya. Ya, jangan dulu salah. Ya Ibu. Jadi kalau udah mandi, Ibu pakai baju dulu. Mandi langsung sarapannya. Gitu Bu. Jadi maksudnya, kenapa saya sebutkan pakai baju dulu? Maksudnya Bu, pakai baju yang paling bagus. Kan Idul Fitri Ibu pakai baju yang paling bagus. Di Idul Adha juga pakailah baju yang paling bagus. Nah, nilai pahalanya beda. Apalagi kalau Ibu punya uang, beli lagi. Nah, tuh, ya, tarik. Bisa Bu, nggak apa-apa Bu, karena Ibu ingin mendapatkan nilai pahala yang lebih, kan gitu. Kan tidak ada lagi Bu baju yang paling bagus kecuali ini baru gitu kan ya. Yang Idul Fitri dipakai Idul Fitri, yang Idul Adha pakai lagi Idul Adha gitu Bu. Ada seminggu lagi lah sekarang Bu ya. Tapi masih ada waktu begitu. Ya senada itu Idul Adhanya tanggal 27 ya 27 Idul Adha itu kan hari tanggal tua sih ya. Ibu Allah masih tidak menetapkan tanggal muda, tanggal tua. Sama kata Allah gitu. Selama Ibu punya rezeki lakukan gitu kan ya. Nah, kalau Ibu memakai baju yang paling bagus, maka nilai pahalanya itu dilipat gandakan. Di Idul Fitri Ibu sarapan dulu. Idul Adha tidak. Jadi Idul Adha disunatkan Ibu tidak sarapan dulu, tidak minum dulu. Dari kapan itu? Bu, dari terbit fajar. Kalau Ibu contohnya bangun jam 3, kemudian Ibu itu tahajud, lalu Ibu itu sarapan dulu boleh. Gitu. Yang disunatkan itu setelah terbit fajar. Maka setelah terbit fajar itu disunatkan tidak sarapan. Misalkan Idul Adha Ibu pergi ke tempat Idul Adhanya itu Ibu lebih pagi. Jangan siang. Kalau nanti Ibu pingin siang, datang ke Masjid Agung. Biasanya rada siang. Kan Ibunya. Itu kan usahakan lebih pagi. Kenapa? Karena kita akan berkurban. Nah, Bu, tidak sarapannya saja, itu nilai pahalanya sangat. Oke. Sebenarnya, kemudian Ibu melangkahkan kaki dari rumah sambil apa? Takbiran. Terus berangkat sampai ke tempat sholat Id. Di tempat sholat Id Ibu lanjutkan takbir sampai kapan? Sampai sholat Id dimulai. Selesai sholat Id, kemudian Ibu mendengarkan khutbah Idul Adha. Setelah itu kemudian Ibu pulang. Apa Bu yang lakukan ketika pulang itu? Gitu, berbeda jalannya. Maka berbeda jalan ini pun itu merupakan nilai amal soleh. Baru Ibu datang ke rumah, maka Ibu sarapan. Naon we? Mau sarapan kupat, mau sarapan nasi, terserah. Tah sarapannya Ibu itu sekarang sudah mendapat nilai pahala dari Islam. Jadi pahalanya sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu yang kurban, waktunya untuk menggunting kuku. Waktunya untuk menggunting hal-hal yang perlu dipotong. Itu Ibu dari tanggal 1 ya ditahannya. Berapa hari? 10 hari. Bukan 7
Ya, ringkasnya itu ya sebenarnya. Jadi bukan 7 hari, tapi 10 hari. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kapan tanggal 1 Zulhijjahnya itu pas maghrib. Jadi dari mulai maghrib tidak menggunting kuku, tidak menggunting anggota badan yang berbulu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Gitu Bu, beres sholat id baru dipotong. Nah itu Ibu, inilah yang berkaitan dengan sholat Idul Adha. Baru puncaknya Ibu melaksanakan kurban. Jadi melaksanakan kurban. Nah, kurban itu, Ibu, itu ada 4 pembuktian. Jadi kalau Ibu kurban ada 4 pembuktian. 1, bukti bahwa kita orang yang bertakwa. Tuh. 2, bukti bahwa kita itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Dan yang keempat, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Saya tahu bukti yang disebut dengan pelaksanaan kurban itu. Jadi 1, bukti kita itu bertakwa kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu apanya? Takwanya kan? Bukan dagingnya, bukan darahnya. Itu di Al-Hajj ayat 37 kalau nggak salah. La yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Nah itu Bu, kalau jadi Ibu teh kalau punya kemampuan untuk berkurban, ya monggo gitu ya. Nah, kalau seandainya di rumah yang kurban itu suami atas nama keluarga. Tapi tetap nu kurban sama suami. Cuman keluarga kebagian pahalanya. Jadi siapa yang tidak menggunting kukunya? Suami, gitu. Nah, kalau seandainya tahun depan istri yang kurbannya boleh? Boleh, Bu. Wah, ini mah ibu ini kurban, berarti yang tidak menggunting kuku hanya istrinya, maka suami dan anak-anaknya itu kebagian pahalanya, begitu. Gimana kalau saya ada tujuan mau kurban semuanya, ya kurbannya semuanya. 7 ibu teh, keluarga teh, gitunya, anak 5, suami ya 1 pasti ibunya. Terus ibu 7 kan, beli sapi seekor, berarti 7-7-nya yang kurban. Maka 7-7-nya ini tidak menggunting kuku dan tidak menggunting anggota badan yang berat. Nah, itulah Bu yang disebut dengan keutamaan kurban. Takwa. Kedua, dalam rangka mengikuti sunnah Rasul. Ketiga, silaturahim. Kenapa ada jalinan silaturahimnya? Karena ibu mengeluarkan harta, membeli daging, dibagikan kepada fakir. Itu silaturahim. Apa silaturahim itu? Ibu melakukan kebaikan dengan harta yang ibu miliki. Terakhir, syukur. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Apa balasannya? Kan dulu sudah tahu. Balasan yang bertakwa apa? Di akhirat surga. Di dunia diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi butuh kurban. Maka Allah nanti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada itu ibu mengorbankan punya emas 10 gram. Dijual 2 gram untuk kurban. Dan ketemu rezekinya ada lagi. Mungkin saja bisa kembali lagi 5 gram gitu. Padahal keluarnya cuma 2 gram. Tapi ibu beli lagi 5 gram. Cuman bukan itu harapannya ya. Nah, cuman ada kelebihan. Bukan begitu. Ini mah Bu menunjukkan bagaimana Allah akan mengganti rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Melalui mengikuti sunnah Rasul apa? Ada 2 yang didapatkan kan? Ali Imran 31. Dicintai oleh Allah dan mendapatkan maghfirah. Jadi orang-orang berkurban Bu, kalau dia ikhlas karena Allah selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan selalu menolong kita, memberi apa yang diinginkan, dan doa kita akan selalu dijabah. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah. Lalu nanti Bu diberikan maghfirah oleh Allah. Jadi ampunan dari Allah. Ketiga, melalui silaturahim. Apa yang Ibu rasakan kalau melakukan silaturahim? Balasan silaturahim apa? Dipanjangkan usia dan
diluaskan rezekinya kan. Tadi Bu mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka sekarang rezekinya diluaskan oleh Allah. Tapi tidak disangka-sangka, tapi rezekinya ditambahkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah. Terakhir, kurban itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Apa balasan orang bersyukur? Ditambahkan nikmat. Kenapa Bu ada kalimat la azidannakum, nikmatnya ditambahkan? Kan rezeki tidak disangka-sangka, kemudian oleh Allah ditambahkan lagi rezekinya, maka ketika bertambah rezeki itu bertambahlah kenikmatan. Jangan sampai ibu makin banyak uang makin tidak enak, begitu kan buat apa Bu banyak uang kalau tidak nikmatnya ya? Nah, yang paling enak banyak uang nikmat. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki yang sebenarnya. Jadi hidup Bu, uang sedikit nikmat, uang banyak pun nikmat, cuman banyak relatif. Jadi apa bukti uang banyak itu? Apapun yang ibu inginkan terpenuhi, tapi itu banyak uang yang begitu. Tidak nyimpen uangmu, tapi apa yang ibu inginkan terpenuhi, itu banyak uang. Tapi ketika kita banyak uang Bu, apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, berarti tidak banyak uang. Buat apa banyak uang? Yang kita inginkan tidak? Itu repot ya sama. Ingin ini, sayang, uangnya takut berkurang, nggak bisa kebeli ya. Ingin ini, sayang, senang uangnya takut berkurang. Banyak uang, tapi yang diinginkan tidak terpenuhi, tak itu kerugian. Makanya kalau ibu itu punya uang, apapun yang ibu inginkan, beli, tenang, selama itu ada, sok beli. Ibu Idul Adha ingin beli baju baru, beli. Ibu, sok lah ini mas, itu memberi mubazir itu garis bawah ibu ya. Dikatakan harta yang mubazir itu apabila dipakai untuk kemaksiatan, saya mubazir. Makanya coba kalimatnya dalam realnya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazirkan harta itu adalah saudaranya setan. Maksudnya itu Bu, harta yang ibu keluarkan itu dipakai untuk maksiat, itu mubazir yang begitu. Kalau tidak untuk maksiat, bukan mubazir. Ibu kalau beli baju 1 juta gitu kan, mubazir nggak? Enggak. Udah kebeli. Gitu. Ya kayak ibu kurban sekarang, beli sapi sahamnya 4 juta. Ibu mampu sok kurban. Mubazir enggak, dan itu mah untuk kebaikan, gitu ibu. Nah itulah Bu, makanya manfaatkan di Idul Hijjah ini saumnya, sholat Idul Adha, kurban. Ibu kurban semua? Gitu kan Bu. Udah bayar belum kurban? Udah, tapi bukan insya Allah, kan? Ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kan. Ya kan ibu sudah bayar ke panitia. Ini saya nitip untuk kurban. Ibu kurban, alhamdulillah. Kalau insya Allah tahun depan. Ibu kurban tahun depan insya Allah. Karena belum terawal. Alah Bu ya. Antara alhamdulillah dengan insya Allah harus bisa menempatkan. Insya Allah mah baru mau. Kalau sudah mah alhamdulillah. Itu Bu ya. Nah, itulah Bu pembekalan bagi ibu-ibu untuk melaksanakan ibadah di bulan Dzul Hijjah. Mudah-mudahan Bu kita bisa mengamalkan. Gitu, ya. Sok Bu kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Mangga Ibu. Yang sedang beribadah haji itu mah enggak saum Arafah ya? Tidak diwajibkan untuk Arafah ya? Kalau untuk yang melaksanakan saum selain ibadah haji, tidak ada syariat untuk melaksanakan saum Arafah. Ya. Gitu. Yang ada itu adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Terus kurbannya juga harus di sana kan? Kan kurbannya itu hudiyah, al-hajju. Di kita mah hudiyahnya. Justru kurbannya itu harus di sana. Kalau dia tidak menemukan binatang kurban di sana, apa kemana Ibu? Harus kiparat. Apa kiparatnya? Saum berapa hari? Di mana? 3 hari di sana, 10 hari di sini. 7 hari di sini.
maka jadi 10 hari yang sempurna. Gitu Ibu. Kemudian Pak, untuk yang berkurban, itu teh ada kalanya kan suka dikasih juga sama panitia. Betul. Itu teh emang ada di dalam Al-Qur'annya. Bu. Bagi yang kurban itu ada hak untuk memakan daging tersebut. Walaupun ada kalimat sepertiganya untuk yang kurban, itu bukan berarti harus full sepertiga. Ya kayak sapi Bu. Sapi kan ada 7 orang. Ambil sepertiganya dari daging sapi itu, dibagikan ke 7 orang. Nah, contoh kalau 100 kilo, kan 33 kilo ya, sepertiganya. Maka itu bukan berarti yang kurban sepertiga 33 kilo dibagi 7. Ya, mungkin nanti kebijakan panitia. Oh, udah untuk yang kurban masing-masing 2 kilo ewang gitu. Yang sisanya nanti dibagikan. Nggak apa-apa, silahkan Ibu terima saja. Ibu boleh jatah daging 2 kilo. Saya pingin sokonnya, boleh, silahkan asal ada. Itu ya. Jadi belum dikasih ke orang lain. Boleh minta saja ke panitia. Karena yang kurban pun punya hak untuk memakan daging kurban. Itu kalau lebihnya nggak boleh ya Pak ya? Saya misalnya yang berkurban teh dapat 2 kilo. Terus dapat untuk dibagikannya itu dapat gantingannya misalnya 10 misalnya. Terus dapat kakinya, ada yang dapat buntutnya gitu kan. Nah, kalaupun misalnya sampai melebihi sepertiga itu gimana Pak? Itu mah Bu, yang disebut dengan sepertiga mah dagingnya. Kalau buntut sama cokor mah nggak usah dihitung. Jadi sepertiga dari daging kurban tersebut. Jadi cokornya gitu minta boleh, buntutnya silahkan gitu, nggak apa-apa sih, gitu, itu isinya. Yang mereka tidak. Itu Pak, satu lagi, kan dulu mah, ini mah zaman dulu ya, waktu zaman orang tua saya masih ada. Itu tuh apa kayak makan apa sih empedu dombanya itu dimakan gitu. Itu hukumnya apa Pak? Tidak apa-apa, silakan Bu. Kalau suka mah. Iya, halal. Ini tuh dimakan gitu. Empedu mah halal, sebetulnya silakan, tidak apa-apa. Kalau senang jangan. Kayak daging mentah dimakan. Itu kan ada yang mentah, ya silakan. Selama itu tidak memadorotkan. Gitu Bu. Ini Pak Ustaz. Tapi Mbak bukan iri. Sebagian ada yang tahu harus dari tanggal 1 itu bagaimana? Tahunya? Ya, tahunya dari tanggal 1. Tidak ada Bu, hadisnya doi. Oh, ada. Oh, iya. Jadi yang ada itu hanya tanggal 9 saja. Oh. Ya, jadi nggak ada saum dari tanggal 1. Kalau Ibu nanti melaksanakannya dari tanggal 1 saumnya, bukan dapat pahala. Tapi sama dengan Ibu itu mengamalkan hadis doi. Jadi saya dalam hati gini, apa saya harus puasa atau gimana? Enggak. Makanya penyertanya. Tidak aja Bu, saum Senin Kemisnya aja. Kan kayak besok Kemis ya? Ya. Silakan Ibu saum. Oh iya. Nanti hari Seninnya saum aja. Karena itu saum Seninan. Iya. Nah nanti baru ke hari Selasanya saum. Oh iya. Jadi ya, tidak ada. Nggak ada. Saum dari tanggal 1. Ya kalau gitu ngerti. Ya. Saya harus kebakaran ini. Gimana gitu? Oh gitu. Mohon. Bolehlah sok. Gimana Bu? Mohon nanti aja sekarang. Terserah Ustaz kalau misalnya waktunya. Bukan pertanyaannya. Oh, tadi tentang mubazir kan selama ini saya mengartikan mubazir itu misalnya ada orang yang senang mengkoleksi misalnya jam atau itu, padahal kan hanya yang dipakai pasti satu, diganti satu itu. Jadi menumpuk barang itu sama enggak? Enggak mubazir, akan dimanfaatkan. Contohnya punya jam 5. Ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, ini hari Kamis, boleh Bu. Ya kayak Ibu koleksi sepatu. Kan sepatu teh, selemari kan Ibu teh. Itu teh mubazir? Enggak, kalau Ibu memakainya. Jadi yang ini, tuh saya gitu 1 bulan jadi papai semua. Itu nggak apa-apa Bu, itu tidak masuk kategori mubazir kalau yang begitu. Selama itu digunakan. Kecuali Bu, koleksi itu untuk kesombongan. Nah, yang jadi maksiatnya itu kaitan dengan
kesombongan. Itu Bu yang tidak boleh. Yang keduanya? Yang saya WA tapi takut. Ada WA? Iya, udah lama. Maksudnya? Pinjaman emas ya? Cicilan emas. Saya belum menjawabnya. Iya, belum. Kalau kaitan dengan cicilan emas, itu sebetulnya emas itu kan kaitan dengan barang. Kalau nyicil barang mah tidak apa-apa. Jadi Ibu pinjem emas. Gitu ya. Ini beli tapi dicicil. Ya nggak apa-apa Bu, asal dibayar. Apanya? Ya harganya harus tetap yang dia cicil. Nggak boleh. Ya ketika harga emas itu naik, lalu dinaikkan. Nah itu yang nggak boleh. Iya, akan awalnya berapa? Harga emasnya contohnya lagi 1 juta. Ibu minjam 10 juta contohnya. Dicicil 10 juta, 10 gram. Maka berarti kan 10 juta. Cicil, ternyata bulan berikutnya harga emas naik. Tidak boleh ini dinaikkan. Tetap harus harga awal 10 juta. Kalau nanti dinaikkan, jadi ada riba di dalam. Gitu. Iya belum. Kalau barangnya yang nggak apa-apa, yang penting mah banyak. Jadi nanti sudah cicil barang baru diterima. Cuman Ibu harus tahu barang itu betul-betul ada. Jadi kalau memang itu barangnya betul-betul ada, ya Ibu tahu barangnya ada, siap saya cicil, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tetap harga awalnya. Tapi saya tanya barangnya ada nggak? Nanti udah dua bulan nyicil baru ada barang. Ya berarti ada. Enggak Bu. Itu nggak mau. Apa Bu? Mohon. Sebetulnya kalau nyicil itu nggak apa-apa. Yang penting ada barangnya mah. Barangnya ada. Tapi belum diterima kan? Iya. Terimanya kalau sudah. Nggak apa-apa. Yang penting mah wujudnya sudah ada. Jangan sampai goror aja. Goror itu Bu, barangnya tidak jelas. Gitu, tapi Ibu sudah nyicil. Itu goror, itu masuknya. Walaupun gitu. Belum diterima nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal Ibu jelas sudah tahu barangnya ada. Tapi kalau memang Ibu ragu, gitu ya, itu barangnya sih aja kualitasnya sama nggak seperti yang Ibu harapkan. Nah lebih baik mah jangan. Emas digital itu kan Ya, kayak emas digitalnya, gitu. Barangnya nanti kalau memang sudah 2 gram kalau nggak salah ya? 1 gram, 2 gram. Sudah 2 gram baru bisa ditebus, gitu. Ya, memang kalau memang jelas barangnya ada, mengapa? Yang jadi goror itu tidak jelas. Apa Bu? Jadi pas pengambilan kalau emas digital itu pas pengambilan itu izin masih kita tunggu berapa hari. Oh gitunya. Ya. Nah itulah. Iya, nanti ada itu. Kalau ragu-ragu lebih baik jangan. Ustaz, jadi yang saya masih bingung tuh cicilan emas tuh kalau dijumlahkan misalnya nih mau beli 10 gram emas ya, tapi karena belum ada dananya, jadi saya kan mau mencicil. Kalau Ustaz bilang misalnya hari ini harganya 1 juta dikali 10 kan? Ya. 10 juta. Ya. Tapi ini enggak, cicilannya tuh melebihi itu kalau dihitung gitu. Jadi ada perbedaan, iya. Nah itu termasuk riba atau? Jadi kalau kontan 10 juta. Harusnya. Nah kalau dicicil itu bisa jadi 15 atau 20 juta kalau di total. Oh gitu. Itu Ibu berarti apa? Kayak minjem barang lah. Saya HP kalau kontan 10 juta. Iya. Kalau dicicil jadi 15 juta. Iya. Itu sebetulnya nggak apa-apa kalau kaitan dengan barang. Nggak apa-apa. Ini tidak apa-apa karena tidak masuk kepada kategori nasiah yang ini. Yang jadi yang nasihat yang riba yang haram berkaitan dengan nasihat Ibu ada minjem uang. Kemudian nanti bayarnya harus lebih. Bunga. Atau ada yang disebut dengan minjam barang, di dalamnya ada penaltinya. Kalau melebihi tanggal yang sudah ditentukan. Satu rubah nasiah yang begitu. Kalau yang begitu nggak jadi masalah. Pinjam, kalau
kontak cash 10 juta, kalau cicil 15 juta, contohnya. Ya enggak. Akad mohon harus ada akad di awal. Jangan sampai naik di tengah-tengah, yaitu yang jadi tidak boleh. Udah dari awal ada akad. Iya. Dari jadi nggak apa-apa. Saya Bank Syariah kan ada program gitu. Nah, saya pas di medsos gitu ada beberapa ulama yang lumayan terkenal memberikan fatwa gitu kalau cicil emas itu riba gitu. Jadi saya kan jadi cicilannya yang tadi itu ya seperti yang tadi ada terkena penaltinya. Kan cicilan ada batasnya ya, jangan lebih dari tanggal yang telah ditentukan. Kalau dari batas jebak sudah melebihi itu ada lebihnya sekian persen, entah itu. Ini sebutan kita Bu, penalti namanya. Tapi ini mah disesuaikan dengan kemampuan customer nasabah. Betul. Ada batas waktunya enggak? Sampai tanggal berapa? Jadi setiap bulan sudah ditentukan tanggal 25 itu nyicil. Ya, jadi kalau lebih dari tanggal 25 enggak. Ada penalti enggak? Enggak ada apa? Enggak ada lebihnya. Aturan. Ya, kalau memang itu tidak jadi masalah. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, jadi otomatisnya. Normal dari awal sesuai. Iya, kalau memang normal mah tidak mau. Tadi saya pas waktu saya tanyakan sama pihak bank, ini kenapa ada perbedaan pada saat saya bayar cash dengan cicilan. Betul. Berapa tahun? Katanya itu perbedaannya untuk gaji karyawan. Iya, udah pasti itu Bu. Jadi gini, ketika jual cash dengan kredit, tentu itu Bu ada perbedaan. Kan kalau cash dia bisa digolangkan lagi modalnya. Tapi kalau yang disebut dengan kredit, maka dia tidak bisa langsung menggolangkan itu kan. Itu di sana aja Bu perbedaan. Itu besar itu. Jadi aman ya. Cicilan apanya? Mohon. Iya, sebetulnya Bu kalau di mana saja boleh selama tidak ada ribanya. Ya, yang ada riba saya katakan riba tadi awas. Riba itu kalau lebih dari apa yang telah dijanjikan dia melebihi, baru ada penalti, ada sekian persen dendanya. Itu riba. Selama nggak ada mah nggak dianggap. Iya, sama nggak ada mah nggak jadi masalah. Gitu. Contohnya sampai tanggal 5, maka tanggal 5 ini lebih dari tanggal 5 berarti ada penalti 3% lah contohnya. Tak itulah riba. Tak biasanya leasing begitu. Begitu ya punya. Saya harus isi pelajaran segitu. Saya coba sampaikan. Insya Allah ketemu lagi nanti hari Rabu. Nyangke lah 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.